Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang order procasting. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Muhammad Apa Febriana dengan akhir NIM 96. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifan Sugiarto dengan akhir NIM 192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang order processing. Order processing adalah salah satu elemen di dalam kelengkapan order. Istilah order processing umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu proses atau alur kerja yang berhubungan dengan packing dan pengiriman barang ke customer. Cepat atau lambatnya waktu pemrosesan pemesanan tergantung dari manajemen di dalam pengelolaan persediaan, pergudangan, load time, dan sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kiki Rizky Amelia dengan akhir NIM 103. Saya Kiki Rizky Amelia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal nasional. Kelompok kami memilih jurnal nasional yang berjudul Sistem Informasi Logistik pada Siklus Proses Order Bahan Baku, di mana tahun terbitnya pada bulan Juli 2014 dan ditulis oleh Dian Karlina dan Sutman Rizky Wijaksono. Kelebihan dari jurnal ini adalah penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin penting untuk dikaji. Jurnal ini juga mudah dipahami untuk dibaca dan terdapat gambar tutorial dalam pemesanan di situs web sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan penulis melakukannya dengan cukup baik, serta tujuan yang ingin disampaikan sudah sesuai dengan judul jurnal. Kekurangan dari jurnal ini adalah tidak dijelaskan mengenai standar yang digunakan dalam pengkonversian angka. Pada poin pembahasan tidak dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa metode pengukuran EOQ lebih akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Erni Hijriani dengan akhir NIM 108. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan jurnal internasional dengan jurnal nasional. Yang pertama, Journal Order Processing in Supply Chain Management yang dibuat oleh Muhammad Reza, Misam, Rizman, Amir Hussain, Matrebi, dan Morteza yang tahun terbitnya November 2011. Persamaannya yaitu menggunakan sistem informasi logistik untuk dapat mengetahui dan saling berbagi informasi di dalam perusahaan. Sedangkan perbedaannya pada jurnal pembanding sistem informasi logistiknya dikembangkan seperti membuat sistem jaringan untuk mencakup hubungan antara kantor pusat setiap cabang, pelanggan, dan pemasok. Juga nantinya akan menggunakan bahasa pemrograman web dan Visual Basic untuk memfasilitasi aliran informasi di seluruh area rantai pasokan. Maka kesimpulannya yaitu dalam kedua jurnal tersebut diketahui bahwa seluruh informasi mengenai aliran bahan di perusahaan dapat diketahui melalui sistem informasi logistiknya, tetapi memiliki perbedaan di dalam pengembangan sistem informasi logistiknya. Yang kedua yaitu Jurnal Autonomous Order Processing System for Supply Chain Management yang dibuat oleh Muhammad Rifan Khan, Adnan Hasan, Sumon, Anup Saha, Abdul Malek yang tahun terbitnya Desember 2013. Persamaannya yaitu informasi menggunakan sistem informasi berbasis web atau aplikasi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal pembanding web atau aplikasi hanya digunakan saat ada pemesanan dari pelanggan. Untuk sistem informasi di dalam perusahaannya masih dilakukan dengan cara manual. Maka kesimpulannya, pada kedua jurnal perusahaan memiliki informasi berupa web atau aplikasi, tetapi pada jurnal pembanding web atau aplikasinya hanya dapat digunakan saat pelanggan menggunakan atau melakukan pemesanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yani Fitriani dengan akhir NIM 117. Yang ketiga ada order processing modul pada aplikasi online PT Carilon Indoprima, dibuat oleh Irma Santi Karma, Guntur Prabawa Kusuma STMT,
dan Reni Ikrahmawatley ST. Tahun terbit April 2016. Persamaannya sama-sama menggunakan aplikasi berbasis web. Perbedaannya, pada jurnal pembanding web atau aplikasi hanya terdapat pendataan produk, pendataan harga, pencatatan order, dan juga pencatatan pengiriman, sedangkan pada jurnal acuan terdapat dokumen bernama Corrective Preventive Action Report yang bertujuan untuk menentukan tindakan yang dipilih berkenaan dengan bahan kurang atau cacat yang dikirim oleh supplier. Kesimpulannya, pada kedua jurnal sama-sama menggunakan aplikasi berbasis web, akan tetapi terdapat perbedaan pada jurnal pembandingnya yang tidak terdapat sistem untuk mengantisipasi bahan yang kurang atau cacat yang dikirimkan oleh supplier. Yang keempat, ada analisis sistem pengadaan barang operasional pada Hotel Bukit Kenari di Parepare. Dibuat oleh Muhammad Anas, Murdiani Sukarana, dan Andri Majmuri. Tahun terbit 2020. Persamaannya mengendalikan pemrosesan pesanan yang teratur. Perbedaannya, dalam sistem pengadaan, barang yang dibutuhkan oleh hotel masih menggunakan sistem manual. Sedangkan pada jurnal acuan menggunakan dua sistem pemesanan dalam sistem persediaan itu. Kesimpulannya, kedua jurnal ini mempunyai persamaan dalam mengendalikan pemrosesan pesanan yang teratur. Tetapi dalam jurnal pembanding sistem pengadaannya menggunakan sistem manual, seperti pemesanan makanan dan minuman yang hanya dilayani di ruang makan. Dalam jurnal utama, sistem yang digunakan dalam proses pemesanan secara otomatis menggunakan website. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Destri Nisriana dengan akhir NIM 119. Jurnal yang kelima, gambaran aktivitas logistik pada UD Suryajaya yang dibuat oleh Gary Adrian tahun terbit 2017. Dengan persamaannya pada jurnal utama dan umum waktu sistem pemesanan, yaitu dalam periode tertentu untuk pemesanan dan beberapa jumlah persediaan yang diinginkan pada awal siklus. Sedangkan perbedaannya pada jurnal UD Suryajaya mengkategorikan barang menjadi dua, yaitu barang yang termasuk slow moving dan fast moving saat pemesanan sudah tersedia di gudang, sedangkan jurnal utama tidak dikategorikan dan menggunakan sistem manual. Kesimpulannya, pada kedua jurnal memiliki kesamaan untuk melakukan pemesanan dalam periode tertentu, yang membedakan dari segi manual dan menggunakan web. Dan yang keenam, proses analisis on order process time Indonesia Context yang dibuat oleh Tri Susanto, Aurino, R.A. Jaramis, dan Novita Azkia. Tahun terbit Agustus 2016. Persamaannya, kedua jurnal ini menyediakan sistem pemesanan yang sederhana, dan perbedaannya sistem pemesanan pada jurnal pembanding lebih fleksibel. Kesimpulannya, persamaan dari kedua jurnal menyederhanakan sistem pemesanan, dan perbedaannya pada jurnal pembanding sistem pemesanannya lebih fleksibel dengan sistem pesanan yang menyediakan pengisian ulang lebih mudah dengan menghilangkan proses yang tidak perlu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rima Nur Adilah dengan akhir NIM 124. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan jurnal yang ketujuh. Kami membandingkan jurnal acuannya dengan jurnal yang berjudul Influence of Electronic Order Processing on Supply Chain Performance of Sugar Processing Firm in Kenya yang dibuat oleh Evans Birawadi Oteki dan diterbitkan pada tahun 2018. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada jurnal pembanding menggunakan data drop and pick questionnaire, dan pada jurnal acuan menggunakan metode EOKI. Persamaan pada kedua jurnal ini yaitu sama-sama menggunakan situs web. Kesimpulannya, dalam jurnal pembanding memiliki tata cara manual yang disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian, perbandingan jurnal yang ke-8, kami membandingkan jurnal acuannya dengan jurnal yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Customized Jersey pada Ingers Malang yang berbasis web.
yang dibuat oleh Jajang Ogi Wisono, Joko Pramono, dan Muhammad Chandra Saputra dan diterbitkan pada April tahun 2019. Persamaan dari kedua jurnal ini yaitu sama-sama menggunakan aplikasi berbasis web. Kemudian perbedaan dari kedua jurnal ini adalah menggunakan metode iconic process. Kesimpulannya, jurnal pembanding melakukan pengembangan dengan metode iconic process yang lebih berfokus pada kebutuhan pengguna serta menyederhanakan prosesnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Laura Marda dengan akhir NIM 131. Baik, selanjutnya jurnal ke-9 yang akan dibandingkan dengan jurnal utamanya yaitu berjudul Studi Deskriptif Aktivitas Inbound Outbound Logistik pada UD Sumber Baru di Jember, dibuatnya oleh Junita Komara pada tahun 2014. Kedua jurnal ini dari jurnal utama dan jurnal pembandingnya ini memiliki persamaan, yaitu dari kedua jurnal sama-sama ingin membuat sistem pemesanan dan sistem pencatatan yang jauh lebih praktis lagi. Dalam kedua jurnal ini juga memiliki perbedaan, yaitu pada jurnal pembanding masih menggunakan sistem informasi manual, sedangkan pada jurnal utamanya ini sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web. Dalam jurnal pembanding masih menggunakan cara yang manual dalam pemesanan sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan pencatatan pemesanan. Tapi pada kedua jurnal ini sama-sama ingin membuat sistem pemesanan yang jauh lebih praktis lagi. Dan jurnal terakhir yang akan kami bandingkan dengan jurnal utamanya itu jurnal ke-10, yaitu berjudul Informasi System for Order Processing in the Supply Chain of Manufacturing Enterprises, dibuat oleh Radwan A. Majid Arobi, tahun terbitnya pada tahun 2016. Kedua jurnal ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode aplikasi yang berbasis web, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal utama menggunakan metode iconic process, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode model fungsional IDEF1X. Dalam jurnal pembanding ini melakukan pengembangan model informasi IDF1X yang lebih memfokuskan dalam kebutuhan sistem, dan kedua jurnal tersebut sama-sama ingin membuat sistem yang jauh lebih baik lagi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, yaitu kesimpulan dari kelompok kami, yaitu proses pemesanan. Pada jurnal kami banyak membahas bagaimana proses pemesanan itu tepat dan cepat dengan berbagai macam metode yang dilakukan guna untuk melancarkan dalam proses tersebut. Berbagai macam sistem digunakan, ada yang masih menggunakan pencatatan manual dan juga ada yang sudah menggunakan IT berbasis web. Terbukti dengan adanya kemudahan untuk mengakses website, membantu memperlancar proses pemesanan, tentunya pada lokasi yang sudah dijangkau. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.